semisal cita-cita besar itu udah tertanam dalam diri kita, jiwa kita, nah mulailah kita menapaki jalan suksesnya. Namun jangan bercita-cita besar ya teman-teman kalau hanya kecil ikhtiar tanpa ada perjuangan. Dan buang jauh-jauh kegagalan dalam hidup kita. Gali potensi yang kamu miliki agar cita-cita besar dapat terbukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Andin Anjani. Nah, hari ini itu aku pengen ngebahas tentang caranya kita untuk menuju kesuksesan di masa depan nanti. Nah, jadi kira-kira teman-teman tahu nggak sih gimana caranya untuk kita menuju kesuksesan nanti? Kalau ada yang tahu, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau menurutku pribadi sih ya, untuk menuju kesuksesan kita itu harus melakukan suatu usaha. Tapi suatu usaha ini nggak boleh separuh-separuh ya, harus konsisten untuk menuju kesuksesan yang di masa depan nanti. Nah, kita itu sebagai seorang anak, kita itu harus bisa ya membanggakan kedua orang tua kita. Nah, tadi kan ada kata-kata usaha tuh ya. Apa sih itu usaha? Nah, usaha itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh seseorang untuk menginginkan segala sesuatu itu untuk didapatkan oleh dirinya. Nah, contohnya itu kayak keinginan menuliskan cita-cita besar. Nah, jangan pernah minder ya untuk menuliskan cita-cita besar, jangan pernah rendah diri. Kita itu sebagai remaja, kita harus bersekolah sampai bergelar sarjana. Nah, jadi kita nanti bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang berilmu dalam mewujudkan masa depan yang indah. Nah, kata seorang pemotivator, Pak Saiful, jika kalian ingin sukses, maka kalian harus memiliki cita-cita yang besar dan harus ditulis di tembok kamar masing-masing. Nah, kalau semisal kita mau sholat, kita mau belajar, kita mau tidur, kita pandangin tuh motivasi kita. Kita itu kayak semisal contohnya aku pengen jadi psikolog nih, aku pengen jadi dokter nih, aku pengen jadi guru nih. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau semisal cita-cita besar itu udah tertanam dalam diri kita, jiwa kita, nah mulailah kita menapaki jalan suksesnya. Namun jangan bercita-cita besar ya teman-teman kalau hanya kecil ikhtiar tanpa ada perjuangan. Nah, teman-teman, kan tadi udah aku bilangin kan, buat not kecil itu terus ditulis kamu mau jadi apa. Kayak semisal aku pengen jadi psikolog. Nah, kayak gitu terus ditempel di tembok kamarnya masing-masing. Nah, kalau semisal udah gede nih ya, udah menuju kesuksesan, kalau semisal cita-cita teman-teman itu udah ada yang keraih nih, ada yang mampu diraih, itu jangan lupa ya kabarin aku. Nah, terus itu ada suatu cerita nih, ada suatu kisah tentang kisah kelinci dan juga kura-kura. Mungkin sudah pernah terdengar dari cerita-cerita dongeng-dongeng itu, ya kan? Tapi apakah pelajaran tersebut bisa kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mengingat untuk mengingat pembelajaran dari kisah ini, kita itu harus buka lagi ceritanya ya. Suatu hari itu ada kayak perlombaan tuh di suatu tempat untuk kura-kura dan kelinci untuk mengadu suatu kecepatan. Nah, seorang kelinci ini karena merasa unggul dan tinggi hati, maka dia sudah laju duluan dan meninggalkan si kura-kura yang jauh beberapa meter darinya. Nah, ketika itu si kelinci itu menemukan sebuah pohon yang sangat sejuk untuk diduduki. Nah, lalu si kelinci tersebut itu memutuskan untuk beristirahat sebentar di pohon tersebut. Nah, itu kelinci tersebut itu kelewatan sampai ketiduran. Nah, itu setelah beberapa jam kemudian si
kura-kura tersebut langsung berada di 10 meteran lah ya, udah kelihatan dari pohon-pohon yang diduduki si kelinci tersebut. Nah, sang kura-kura ini kan punya motivasi nih dalam dirinya ini, itu memiliki keterbatasan, namun dia itu tetap menunjukkan kemampuannya, dia tetap bersabar dan berusaha untuk menggapai kemenangan tersebut sampai dia berhasil. Nah, lalu apa teman-teman yang bisa diambil dari cerita tersebut? Bahwa ketika kita nih ya sering meremehkan segala sesuatu, kita itu akan tertinggal. Tapi kalau sebaliknya nih teman-teman, kalau kita fokus pada tujuan, ada kemauan, ada usaha, bersungguh-sungguh, kita bakalan berhasil. Tinggal nunggu aja nih teman-teman, kapan kita panennya. Nah, hidup itu teman-teman memang pelajaran, butuh perjuangan dan membutuhkan daya juang yang kuat. Namun sebagai manusia biasa nih ya, kita juga butuh istirahat. Nah, bisa juga itu untuk melihat suatu pemandangan alam atau refreshing dan sebagainya. Tapi jangan sampai lupa waktu ya teman-teman. Jangan biarkan diri kita ini terlena dengan waktu. Istirahat itu memang penting teman-teman. Tapi kalau kita nggak bisa atur waktu, sungguh itu adalah suatu kerugian yang besar. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa didapat dari obrolan kita tadi itu adalah tetap semangat dan bersungguh-sungguh untuk menciptakan hal-hal baru. Jangan pernah minder untuk menuliskan cita-cita besar. Gali potensi yang kamu miliki dan buang jauh-jauh kegagalan dalam hidup kita. Gali potensi yang kamu miliki agar cita-cita besar dapat terbukti. Mungkin hanya itu yang bisa kita obrolkan untuk hari ini. Aku terima kasih ya udah mau ngedengerin aku ngomong panjang lebar ini ya. Nah, kalau ada salah kata atau pengucapan yang nggak enak didengar, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, aku Andin Anjani. Nah, hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menuju kesuksesan yang di depan. Saya apa?